Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi iftigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Nah, ini juga merupakan dalil kewajiban mengeluarkan zakat mal, ya. Di antaranya adalah dalil kewajiban zakat di beberapa jenis binatang ternak, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah menulis sebuah catatan tulisan, kemudian mengutus Anas ke Bahrain. Di permulaan tulisan tersebut Abu Bakar menulis tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi shadaqatul haji faridatus shadaqah allati farradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat ini atau sedekah ini adalah wajib, ya, yang diwajibkan oleh Rasulullah, yang telah mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, atas kaum muslim, orang-orang Islam. Faman sa'alaha minal muslimina ala wajha falyu'taha. Apabila ada orang yang meminta atas bagian sedekahnya, bagian zakatnya, maka berilah orang itu, ya. Waman sa'alaha fauqaha fala yu'ta, dan barang siapa yang meminta sedekah itu melebihi batas dari bagiannya, fala yu'ta, maka jangan bagi. Jadi ada pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik ketika beliau mengutus Anas bin Malik ke Bahrain, ya. Bahrain itu kalau nggak salah itu, Bahrain itu artinya kan dua samudra, dua laut. Kalau tidak salah itu di sana itu ada air laut asin sama tawar, ya, yang tidak bersatu. Bahrain, namanya disebut dengan Bahrain. Dan juga katanya ada laut mati yang kalau kita berenang ngambang karena kandungan garamnya itu sangat besar, gitu, ya. Makanya kalau dalam IPA itu kan kenapa kapal perahu bisa ngambang di air laut, karena kadar garamnya yang besar, tinggi, sehingga ngambang, ya. Termasuk di Bahrain itu lebih tinggi lagi, karena kita pasti bakal ngambang, ya. Itu berbatasan dengan Israel. Nah,
dalam pesannya Abu Bakar itu, kalau ada orang yang memang pantas untuk mendapatkan bagian sesuai dengan aturan bahasa kitanya, maka kasih. Tapi kalau dia minta yang tidak sesuai aturannya atau minta lebih dari bagiannya, jangan dikasih. Ya, ini juga menjadi dalil terhadap kewajiban untuk membayar zakat dan juga untuk mentasarrufkan atau menyalurkan bagian-bagian zakat. Ya, nanti kita akan pelajari di akhir bab ini tentang para mustahikin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, bagian zakat. Ada 8 asnaf atau 8 golongan. Ya. Nah, bagian-bagian ini dan yang wajib atasnya terkhusus dalam zakat binatang ternak nanti akan ada. Unta itu minimal berapa nisabnya, ya. Dan ketika mencapai nisab minimalnya, itu berapa yang harus dikeluarkan. Karena batas minimal nisab unta itu nggak harus bayar zakat dengan unta. Tapi nanti batas minimal nisab unta itu bayarnya dengan kambing, ya. Kecuali dalam jumlah tertentu yang melebihi dari nisab kelipatan dari nisab unta, itu baru nanti bayarnya bayar unta. Untanya pun macam-macam. Ada yang unta umur 21 tahun jalan kedua, 1 tahun jalan, ya, lebih dari 1 tahun. Ada unta yang 2 tahun lebih, gitu ya. Itu ada nama-namanya nanti, nama-nama khusus, ya. Jadi unta yang umur setahun namanya apa nih? Umur setahun dia jalan 2 tahun. Ada unta yang umurnya baru 2 tahun jalan ketiga, namanya apa? Itu ada ininya nanti, nama-namanya, ya. Nah, kalau di sini jelaskan tentang nisab. Kalau nisab kan kemarin kita artikan bahwa nisab itu adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Batas minimal kepemilikan harta. Nisab binatang ternak nanti ada hitungannya, berapa jumlah, berapa ekor. Batas emas nanti berapa gram beratnya. Kemudian batas biji-bijian makanan pokok berapa beratnya yang wajib, itu namanya nisab, ya. Kalau di sini jelaskan nisab itu adalah al-malu qadran muayyanan hatta tajiba fihi az-zakatu. Ukuran yang ditentukan sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Dalam Al-Misbahul Munir disebutkan al-qadru al-mu'tabaru liwujubiz zakati. Ukuran yang dihitung, ya, untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Sama sih. Jadi kalau kita simpulkan bahwa nisab itu adalah jumlah minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian nanti akan ada penjelasan sekali lagi nisab, batasan nisab. Selain nisab ada yang namanya haul syarat zakat itu. Haul itu adalah batas kepemilikan telah sampai dalam 1 tahun. Hitungan Qamariyah, bukan hitungan Hijriyah. Jadi kalau sekarang di bulan Rajab, maka ketemu lagi di bulan Rajab. Bukan Februarinya, tapi bulan Rajabnya. Itu dalam 1 tahun hartanya berkurang atau tidak? Dari batas minimal nisabnya. Atau mungkin bertambah. Maka yang dihitung adalah berapa jumlah hartanya, bukan dari jumlah minimal nisabnya. Misalkan nisab emas itu 90 gram, ya, 90 gram. Dalam setahun itu nggak berkurang pemilikan hartanya, bahkan lebih sampai 100 gram. Nah, yang dihitung prosentasinya itu 100 gramnya, bukan 90 gram. Jadi batas nisab itu minimal. Kalau sudah sampai sini, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Ternyata dia punya harta sampai sini batasnya. Maka hitungan dari sini, bukan dari sini. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi misalkan begini. Batas minimal emas itu 90 gram. Itu sudah sampai nisab. Ada yang bilang 93, ada yang bilang ada yang 8 di bawah 90. Nanti ada beberapa pendapat. Kita ambil tengah-tengah aja, 90 gram.
Dia memiliki, ternyata seseorang memiliki emas seberat 100 gram atau 1 on. Nah, nanti mengeluarkan zakatnya yang dihitungnya persentase dari 90 apa dari 100? Dari 100. Bukan dari 90. 90 itu batas patokannya. Kalau sampai 90 maka wajib keluar zakat. Kalau baru 89 belum. 80 belum. Itu disebutnya apa? Belum sampai nisab. Kalau 91 udah. 90 aja udah, apalagi 91. Nah, 100, 120, 200 gram apalagi karena jauh di atas nisab. Nah, dihitungnya persentase 2,5% yang dikeluarkan itu dari jumlah yang dia punya, bukan dari nisab. Total yang dia punya. Misalkan seseorang punya emas 150 gram. Udah wajib zakat belum? Kenapa udah wajib zakat? Karena sudah melalui batas nisab. Persentasenya yaitu 2,5% dari berapa gram? 150 gram. Jadi harus dibedain mana nisab, mana zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya. Jadi persentase yang harus dikeluarkan itu adalah dari jumlah kepemilikan harta yang sudah melebihi nisab, bukan persentase dari nisab. Ya. Ini harus dipahami, sebab khawatir ada yang memahami itu persentase dari nisab aja. Ya kalau udah punya emas 300 gram, masa persentase dari 90 gram? Ya, 1 kilo namanya nggak adil gitu ya. Maka dipresentasikan dari jumlah harta yang dia punya, begitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan binatang ternak yang wajib dizakatkan itu adalah binatang ternak yang digembalakan, bukan yang liar. Maksud digembalakan itu adalah yang dipelihara. Kalau bahasa kita apa? Diternak. Yang punya ternak kambing, berapa kandang, kambingnya sampai ratusan, itu namanya disebut dengan as-saum pakai sin. Saum namanya digembalakan. Kalau kambing hutan, kemudian di hutan itu ada sapi liar gitu ya, itu nggak wajib zakat karena tidak digembalakan, nggak diurus. Ya. Jadi unta, kambing, sapi, kebo. Ayam itu nggak termasuk. Nanti ayam itu masuknya ke urudut tijarah kalau usaha. Ya. Karena jarang kan ayamnya sampai setahun kan. Apalagi ayam negeri ya. 8 bulan udah potong dijual. Iya namanya urut tijarah nanti masuknya. Urut tijarah itu nanti masuk dalam harta perniagaan. Karena yang didapat adalah hasil dari perniagaan dan dalilnya nggak ada zakat itu adalah dari zakat ayam itu bukan. Yang ditentukan dalam dalil itu zakat itu adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing, domba. Enggak masuk. Iya. Itu berarti kita kena zakat mal juga, zakat fitrah juga ya? Oh iya, fitrah wajib. Iya. Ya kalau orang yang zakat dia kewajiban zakat mal, udah pasti wajib zakat fitrah. Tapi orang yang ngeluarin zakat fitrah belum tentu ngeluarin zakat mal. Zakat fitrah itu hitungannya bukan kepemilikan harta sampai nisab. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya bekal makanan dalam di malam takbiran dan hari raya Idul Fitri. Kelebihan makanan. Kalau kita rata-rata lebih apa kurang kalau lebaran? Lebih kan? Ada opor, ada apa lagi? Semur, belum sambal ati, wah macam-macam.
ya, kue, macam-macam. Ada uli juga. Coba dulu sagon. Itu sudah berlimpah makanan, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang nggak wajib ngeluarin zakat fitrah itu orang yang nggak punya persediaan di malam takbiran dan hari raya, nggak punya makanan. Karena yang namanya fitrah atau fitri itu artinya berbuka. Jadi Idul Fitri itu makna secara bahasa adalah hari raya berbuka. Zakat fitrah adalah zakat untuk berbuka. Makanya zakat fitrah itu harus habis dibagikan ya menjelang hari raya Idul Fitri supaya tidak ada satu orang pun di lingkungan kita yang pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu kelaparan. Makanya disebut zakat fitri atau zakat fitrah. Sehingga pada tanggal 1 itu jangan sampai ada orang yang nggak punya makanan atau dia kelaparan karena nggak ada yang ngasih dia makanan. Makanya 1 Syawal itu adalah salah satu hari yang diharamkan berpuasa. Harus dihabiskan kepada para mustahikin. Jangan disisain. Karena memang sasaran zakat fitrah itu buat hari raya Idul Fitri. Kadang-kadang ada yang zakatnya itu Maksudnya? kalau sholat Langsung disalurkan aja, kan pasti saat itu pun akan ada para pengemis masih adalah. Atau di lingkungan dekat masjid ada orang yang masuk dalam kategori mustahikin zakat. maupun tuh orang udah dapat dari yang lain gitu. Ini nggak jadi masalah. Ya. Lebih bagus kalau memang belum. Kadang-kadang kan di hari Idul Fitri itu ada orang yang memang tetap mencari. Ada yang karena kehabisan ongkos, ada yang memang betul-betul nggak punya dan sebagainya, gitu ya. Memang yang bagus itu, kalau yang dalam sabda Nabi kan bayar zakat fitrah itu adalah antara subuh sampai sebelum imam naik mimbar. Cuman bagi panitia zakat kayaknya tidak memungkinkan untuk saat ini. Kalau Nabi contohkan dalam hadis itu, yaitu langsung diberikan kepada orang yang berhak. Itu lebih utama. Enggak. Tidak melalui panitia juga Enggak masalah. ya. Enggak masalah. Yang penting orang tersebut orang yang mustahikin. Masuk kategori. Ya yang penting kita niat. Yang penting kan niat. Karena yang membedakan antara sedekah sunnah dan sedekah wajib itu di niat. Makanya zakat mal dan zakat fitrah yang penting itu adalah niat. Ya. Niat dari siapa? Niat yang dari mengeluarkan. Kenapa harus niat? Untuk membedakan ini sedekah wajib dan sedekah sunnah. Ketika kita niatkan berarti ini sedekah wajib, dalam hal ini adalah zakat. Enggak ada keharusan qabul dari yang nerima. Qabul dari yang nerima itu adalah doa. Dalam hadisnya kan inna sholataka sakanul lahum, kan gitu. Doamu itu menenangkan mereka. Ya. Boleh, yang penting dalam hati. Yang penting melafazkan, kalau ngomong kan melafazkan niat. Yang penting dalam hati niatnya. Gitu, diikuti dalam hati. Kalau itu melafazkan niat. Kalau seumpama mewakilkan, maka harus menyebutkan saya mewakilkan fulan bin fulan untuk membayarkan zakat. Kan sering tuh ada pembantu disuruh sama majikannya bayar zakat untuk majikannya. Itu pembantu membayarkan zakat mewakili orang yang memberikan kuasa untuk percaya, siapa nama disebutkan. Anak istri bukan diwakilin, kewajiban. Ya. Kewajiban bagi orang tua. Nah, kalau anak sudah balik, sudah saya sampaikan ya. Kalau kita punya anak sudah balik nih, kita mau bayarin zakat itu harus atas izin anak kita. Karena apa? Karena orang yang sudah balik punya kewajiban tersendiri untuk bayar zakat. Bukan tanggungan nafkah orang tua kan?
Jadi kita bayar zakat itu adalah orang yang berada dalam tanggungan nafkah kita. Istri, anak yang belum balik, atau kita punya orang tua misalkan, yang nafkahnya sama kita bayarkan. Tapi kalau punya anak kita sudah besar, sudah balik, kita membayar zakatnya, izin dulu sama dia. Kalau dia nggak ridho dibayar sama kita, nggak mau, nggak sah. Berarti kalau nggak menyebutkan nama anak istri nggak apa-apa kan? Selama itu dalam kewajiban nafkah kita. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang berada dalam kewajiban saya memberikan nafkah. Istri, anak, kewajiban kita bukan? Orang tua juga kewajiban, terutama anak laki. Ya. Maka nggak usah disebutin namanya. Gitu. Ya kalau semuanya belum balik, kalau yang sudah balik harus ada izin dari orang tersebut. Nanya dulu. Saya zakatin. Kalau dia mengizinkan ridho, kita wakilkan dia untuk bayarkan zakat. Sebutkan namanya berarti. Karena kita mewakilkan anak kita yang sudah balik untuk membayar zakat. Kenapa? Karena orang yang sudah balik itu punya kewajiban tersendiri. Zakat itu fardu ain. Nah itu dia. Perlunya wawasan ilmu tentang zakat bagi para petugas zakat. Nggak sembarangan. Ya. Zakat itu bukan masalah sepele, ini masalah harta seseorang yang wajib dikeluarkan, dan pengeluarkan hartanya itu dalam konteks ibadah. Ibadahnya bukan ibadah yang sunat, tapi ibadah yang wajib. Maka harus mengikuti aturan. Kayak kita sholat, kalau nggak ikut aturan kan sholat kita nggak sah. Rusak kan? Sama juga dengan zakat. Makanya ketika menyampaikan itu harus mengikuti aturan yang berlaku dalam aturan syariat atau fikih. Itu pentingnya tuh. Ya, nanti ada bab khusus zakat fitrah di sini. Bagaimana kita cara mengelolanya sampai kepada mentasarrufkannya. Jangan sampai ada zakat fitrah yang tertahan oleh panitia di hari raya Idul Fitri yang tidak disalurkan. Ya iyalah. Nggak kesampaian, tertahan. Apalagi seumpama panitia bermain culas, diumpetin tuh misalkan berasnya, mau dibagi-bagi, ya. Tapi kan waktu kemarin dibagi pas takbiran jam 12 ada yang ngasih kan? Kan udah dibagi tuh kan. Nah, terus paginya saya kasih duit aja. Apa ya? Maksudnya kasih duit ke? Iya, jadi dia pakai uang dan zakatnya itu jam 12 malam masih. Nah paginya karena malam saya nggak mau orang buat sakitnya, pagi-pagi itu saya cari. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sebelum sholat Id. Jadi supaya hari itu mereka tuh nggak ada yang kelaparan gitu bahas. Jangan sampai ada orang Islam itu kelaparan. Ya raya itu. Ada orang kan malam-malam ini juga ada kan. Nanti pun dalam zakat fitrah itu ada makanan pokok, ada uang. Nanti akan ada beberapa pendapat di sini. Ya. Jadi dua-duanya masuk akal. Ada yang kekeh dengan beras karena mengikuti 3 mazhab. 3 mazhab yang harus dengan menggunakan makanan pokok, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Yang membolehkan ditukar harganya dengan uang hanya mazhab Hanafi. Tapi kan dalam konteks kekinian, walaupun kita mazhab Hanafi, bisa jadi ada kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Karena yang kita butuhkan sekarang bukan hanya beras kan? Masaknya harus pakai gas misalkan. Kalau zaman dulu masak makanan pokok pakai kayu cukup jadi matang. Sekarang dari kayu di mana? Harus pakai gas. Gas kudu beli. Maka ada juga yang kemudian menggunakan bayar zakatnya dengan uang. Supaya apa? Supaya orang du'afa, fuqara, atau para mustahikin itu dia dapat beras makanan pokok, dia juga bisa masak beras untuk dimakan. Ya kan nggak mungkin hari raya gadoin beras doang dia makan kan begitu. Kenapa kalau kok gadoin beras?
cuma dapat beras doang, nggak ada duitnya, mau masak pakai apaan? Gas nggak bisa beli sebagainya. Nah, itulah perlu kebijaksanaan kita. Jadi sebenarnya hukum itu fleksibel. Hukum itu fleksibel. Bagaimana kita bisa mengelolanya? Yang penting tepat sasaran. Banyak caranya macam-macam orang. Nanti kita sampaikan caranya macam-macam orang untuk menyiasati pelaksanaan zakatnya mengikuti mazhab Syafi'i dengan makanan pokok, tapi dalam praktiknya tetap orang itu menggunakan uang. Gitu. Mana yang lebih afdol? Kalau ngikutin mazhab, lebih afdol itu menggunakan makanan pokok, yaitu beras yang lebih afdol. Nanti akan kita bahas. Termasuk zakat profesi, nanti akan ada undang-undangnya, termasuk fatwanya. Ini harus kita pahami supaya nanti siapa tahu nanti yang jadi pengusaha wajib zakat. Diingetin dari sekarang, ya kan? Nah, kalau ntar lo jadi pengusaha baru inget kan kadang-kadang ngeles. Kalau sekarang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.